Pada awalnya Kosovo adalah sebuah provinsi otonom di negara Republik Federal Yugoslavia dengan penduduknya mayoritas adalah etnis Albania, di mana mayoritas etnis tersebut menginginkan kemerdekaan seperti negara pecahan Yugoslavia lainnya. Namun Kosovo adalah sumber peradaban bagi etnis Serbia, sehingga pemerintah Yugoslavia yang didominasi oleh etnis Serbia tidak pernah bersedia melepaskan Kosovo. Pada tahun 1996, sekelompok nasionalis Albania yang menamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Kosovo disingkat KLA atau UCK mulai melancarkan serangan terhadap tentara Yugoslavia dan Kementerian Dalam Negeri Serbia yang berada di Provinsi Kosovo. Serangan-serangan ini dilakukan secara hit and run atau pukul kemudian lari. Serangan hit and run KLA ini dilakukan sebanyak 31 kali pada tahun 1996, 55 kali pada tahun 1997, dan 66 kali pada awal tahun 1998. Meskipun pemerintah Yugoslavia maupun Amerika Serikat menganggap jika KLA adalah kelompok teroris, namun terdapat bukti jika KLA mendapatkan pelatihan dari CIA. Dan pada akhirnya, Amerika Serikat maupun NATO lebih memilih bersekutu dengan KLA daripada dengan pemerintahan Yugoslavia yang berbau komunis. Tidak butuh waktu terlalu lama bagi KLA untuk memperoleh dukungan dari kalangan pemuda Albania Kosovo. Selain karena mendapat perlakuan kejam dari otoritas Yugoslavia, banyak pemuda Kosovo berpendapat jika mengangkat senjata adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk melawan pemerintahan Yugoslavia. Mengangkat senjata juga lebih baik daripada mengangkat spanduk damai seperti yang dilakukan oleh politisi Ibrahim Rugova. Ketika terjadi kerusuhan sipil di Republik Albania pada tahun 1997, KLA berhasil memperoleh ribuan senjata yang diselundupkan dari Albania. Senjata-senjata tersebut adalah milik militer Albania yang dijarah oleh warga masyarakat dan kemudian jatuh ke geng kriminal hingga berakhir di tangan KLA. Pada saat itu memperoleh senjata dari Albania bukanlah soal yang sulit, bahkan seperti membeli jagung bakar dari tetangga sebelah. Sejak dibukanya depot senjata di Albania Utara, hampir semua pria Albania di atas usia 10 tahun memiliki setidaknya satu pucuk senjata api beserta amunisinya. Bahkan 3,5 juta granat dan 1 juta ranjau darat ikut dijarah oleh massa. Jika di Indonesia bocil bermain senapan kayu, bambu atau batang pisang, tapi di Albania bocil mainnya AK-47. Di sisi lain, jumlah anggota KLA juga terus meningkat dengan tajam setelah pasukan pemerintah menewaskan 58 orang serta membunuh Komandan KLA Adem Jazari dalam serangan di Prekas pada tanggal 5 Maret 1998. Bahkan tewasnya Adem Jazari dan pembantaian tersebut membuat pemberontakan di Kosovo semakin meluas serta semakin menjadi-jadi. Pada tanggal 14 Agustus 1998, unit Kobra dari Brigade ke-138 Tentara Pembebasan Kosovo mulai membersihkan jalanan dari ranjau milik pasukan pemerintah untuk digunakan sebagai jalur operasi militer maupun evakuasi warga sipil. Pada keesokan harinya, Komandan Brigade ke-138 Tentara Pembebasan Kosovo Agim Ramadhani meluncurkan operasi Elang dengan misi utama menyerang kantor polisi Silovic dan markas pasukan militer Yugoslavia yang berada di Fos serta seluruh distrik Dekan. Jumlah personel yang menjadi penyerang inti adalah 8 orang dari unit Kobra yang menjadi pasukan khusus Tentara Pembebasan Kosovo. Sekitar pukul 9.30, unit Kobra mulai melakukan serangannya dan berhasil menewaskan beberapa tentara maupun polisi Yugoslavia. Serangan ini berlangsung hanya 7 menit, namun sangat merugikan pihak Yugoslavia. Karena selain berhasil membunuh 6 orang termasuk Komandan Polisi Milorad Radenovic, unit Kobra juga berhasil membawa lari cukup banyak senjata milik Yugoslavia.
Sementara dari pihak unit Cobra sendiri tidak mengalami kerugian apapun. Pada pukul 9.37, unit Cobra mulai mundur menuju perbatasan Yugoslavia Albania dan sekitar pukul 11.35 telah berada di wilayah Albania. Pada hari itu juga sekitar pukul 12.30, pasukan Yugoslavia mulai melakukan pengejaran terhadap unit Cobra. Untuk menangkap pasukan khusus KLA ini, militer Yugoslavia melibatkan 46 tank, 4 pesawat tempur, 8 helikopter, 20 truk berisi prajurit infanteri, dan beberapa kendaraan EPC. Akibatnya sebanyak 8 desa di wilayah Dekan menjadi sasaran amukan tentara Yugoslavia. Serangan balasan ini baru berhenti pada pukul 6 sore, di mana sebagian besar tentara yang dikerahkan ditarik kembali ke markas mereka. Tidak ada hasil yang jelas dalam serangan militer Yugoslavia tersebut. Bahkan pasukan Cobra berhasil memasuki Albania tanpa halangan apapun. Ironisnya, Komandan Agim Ramadhani beserta pasukannya juga berhasil menyeberangi perbatasan tanpa pencegatan dari pasukan Yugoslavia. Keberhasilan operasi Elang membuat Komandan Agim mendapatkan gambaran cukup jelas mengenai kekuatan lawan. Dan operasi ini membuat Agim sangat percaya diri untuk meluncurkan operasi serupa pada bulan berikutnya dengan sandi Operasi Feni.